Halo, selamat pagi. Anak-anak kelas 2, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang sehat, selalu ceria, dan tetap semangat. Hari ini, atau pagi ini, kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Masih dengan tema hidup rukun. Oke, kita lihat selanjutnya. Kita akan belajar mengenai kalimat perintah dalam percakapan. Kemarin kita sudah belajar ya, kalimat perintah itu apa sih ya? Kalimat yang berisi perintah, kemudian diakhiri oleh tanda seru. Sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian artinya pasti berbeda-beda. Bu Kartika akan beri contoh di sini, lihat. Contoh pertama, ambilkan buku itu. Ingat ya, beri tanda seru. Artinya apa? Artinya kalian diminta untuk mengambil buku. Yang kedua, kerjakan latihan halaman 50. Di sini Bu Kartika meminta kalian apa? Mengerjakan latihan halaman 50. Jadi dua kata atau dua kalimat perintah ini berbeda artinya. Yang satu meminta mengambil buku, yang kedua meminta mengerjakan latihan halaman 50. Jelas ya? Lihat di sini ada gambar apa sih ini? Ya, gambar Pak Guru. Pak gurunya ganteng ya nih ya. Namanya Pak siapa sih nih? Kita lihat ya. Pak Guru sedang belajar bersama siswanya atau muridnya. Beliau berkata, sebelum ujian, simpanlah buku catatan di dalam tas. Kemudian siswanya dia menjawab siswanya, baik Pak Guru. Ya, Ibu tanya di sini ya, bukan katanya. Manakah kalimat perintah dalam percakapan Pak Guru dan siswa? Kira-kira yang mana ya? Ya, kita lihat yang bagian atas. Tadi kan kalimat perintah selalu diakhiri oleh tanda seru. Nih, lihat nih. Tanda seru yang mana ya? Oh, ini. Jadi, kalimat perintah ini adalah simpanlah buku catatan di dalam tas. Kenapa? Karena ada tanda serunya. Pak Guru meminta kalian menyimpan buku catatan di dalam tas. Ya, jelas ya anak-anak ya? Oke, berikutnya. Kita akan belajar menghitung pengurangan suatu bilangan. Lihat. Penyelesaian soal pengurangan dapat dilakukan dengan 3 cara. Wow, banyak sekali ya 3 cara. Yang pertama, bantuan gambar. Kedua, bersusun panjang. Ketiga, bersusun pendek. Sini Bu Kartika akan berikan satu soal cerita. Dedi mempunyai 147 butir kelereng. Lihat, 147. Kemudian kelereng Budi hilang 29 butir. Ya. Tadinya 147, hilangnya 29 butir. Pertanyaannya, berapa sisa kelereng milik Dedi? Nah, kita lihat bagaimana sih caranya. Cara yang pertama, menggunakan bantuan gambar. Tadi kan 147. Yang pertama ratusannya ada 1, ya 100 jumlahnya. Puluhannya tadi ada berapa? 40. Jadi ada 40 kubus atau balok nih. Lihat. Ya. Kemudian satunya 7. 147. Nanti ini panahnya buat apa Bu Kartika? Nanti ini akan dipinjamkan ke satuan. Nanti ya. Kita geser ke sebelahnya. Ini ratusannya 100. Ya, tadi 40-nya dipinjamkan ke satuan. Lihat, 40 dipinjamkan 10 ke satuannya 7 ini ya. Tinggal 30. Lihat ya, tinggal 30. Kemudian, tadi puluhnya pindah ke satuan. Ya, yang dipinjam tadi jadi 10 tambah 7. Sama dengan 17. Yang tadi satunya 7, lihat di 7. Sekarang ada 17. Karena dia akan dikurangkan oleh 9. Tadi kan dikurangkan dengan angka 29. Ratusan tetap,
puluhannya. 30 dikurangi 20. 29 kan, berarti puluhnya 20 ya. Kemudian 17 kurangi 9, yaitu 8. Ingat ya. 100 diturunkan, 30 dikurangin 20, 10. Kemudian 17 kurangi 9 adalah 8. Jumlahnya adalah 118 butir kelereng. Ini milik Dedi sisanya ya. Ingat ya. Angka 30 dari mana? Nih, dari 40 dipinjamkan ke satuannya 10 tinggal 30. Yang tadi ini 7, 7 kurang 9 tidak bisa, pinjam ke puluhan, jadi 10 ditambah 7 adalah 17. Jadi 17 kurang 9, 8. Jelas ya? Kita lihat cara yang kedua. Menggunakan cara bersusun panjang. Tuliskan bilangan dalam bentuk panjang, lalu kurangkan angka pada setiap nilai tempatnya. Ingat ya nilai tempat ya, ratusan, puluhan, satuan. Kita panjangkan dulu. 147 terdiri dari 1 ratusan, 4 puluhan, 7 satuan. Kemudian bawahnya dikurangkan 29. 29 terdiri dari 2 puluhan, 9 satuan. Lihat, ini satuan nilai tempatnya, ini puluhan, ini ratusan. Kita geser ke sebelahnya. 147 menjadi 100 ditambah 30. Bu, kok bisa 30? Tadi kan 40. Ingat ya, tadi dipinjam nih 40 ini dipinjam puluhannya 10 ke 7 satuannya. Jadi tinggal 30. Ditambah 17. 7 kok jadi 17? Karena dapat pinjaman dari puluhan. Berapa tadi? 10 ya. Jadi 10 tambah 7 adalah 17. Ingat ya, dia pinjam di puluhan sini. Ya, 17. Bawahnya tetap ya 29, 20, dan 9. Kemudian diapain? Kita kurangkan ke bawah ya. 17 kurang 9 adalah 8 ya, 8. 30 kurang 20 adalah 10. 100 tetap diturunkan ya. 100 ditambah 10 ditambah 8 adalah 118. Ingat ya, nilai satuan pada bilangan pertama lebih kecil, tadi ya 7 ya. Dari bilangan kedua 9, maka angka 10 dipinjam dari nilai puluhan ini. Jelas ya? Jadi 17 kurang 9, 8. Kemudian kita ke cara ketiga. Nah, menggunakan cara bersusun pendek. Susunnya ke bawah ya, dari atas ke bawah. Ibu paling suka yang susun pendek karena lebih simpel dan sederhana. 147 tulis di atas, 29 ya. Satuan dengan satuan, 7 dikurangi 9 ya. Tidak bisa ya. Kemudian pinjam ke sebelahnya puluhan. Kalau pinjam bukan 1 ya, tapi puluhan, jadi 10. 10 ditambah 7 adalah 17. Lihat yang ke-17, jadi 10 tambah 7. Kemudian 17 kurangi 9 adalah 8. 8 ini kalian tulis di bagian satuan sini. Lihat ya di bawah 9. Tadi angka 4 dikurangkan 1 ya ke depan puluhannya. Pinjam sama angka 7. Jadi 4 kurang 1 adalah 3. Kurangkan nilai puluhan. 3 kurang 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Tulis ya angka 1 di bawah puluhan sini. Angka 2 sini ya. Jelas? Kemudian 1 ratusannya tetap ya. Turunkan. Bawah ya. Nilai ratusan tetap. Kemudian kita lihat sini hasilnya 118. Sama ya dengan cara tadi ya. Kita lihat tadi ya. Mana nih? Nih. Tadi menggunakan bantuan gambar hasilnya milik jadi adalah 118 butir. Kemudian dengan cara bersusun panjang 118 butir. Yang ketiga, dengan cara bersusun pendek 118 butir. Jadi dengan 3 cara semua hasilnya sama ya. Kalian tinggal pilih mau yang mana. Selanjutnya kita akan membuat sketsa gambar ya. Menggambar sangat menyenangkan. Kita akan tahu ya kira-kira sketsa itu apa sih. Nah, di sini lihat
Sketsa adalah rancangan gambar berupa garis ya. Kemudian sketsa dapat digambar dengan berbagai macam garis. Jadi ada garis apa? Garis lurus. Ada yang mendatar atau horizontal, ada yang miring ya atau diagonal ya. Kemudian ada yang tegak lurus atau vertikal. Ingat ya, ada horizontal mendatar, miring atau diagonal, tegak lurus atau vertikal. Kemudian ada garis garis lengkung. Lengkung ya, jelengkung-lengkung gitu ya, seperti kalian menggambar awan biasanya melengkung-melengkung. Seperti ini. Kemudian ada garis zigzag. Ya, zigzag seperti huruf Z. Zigzag ya. Ini lihat seperti kalian gambar petir ya. Kemudian garis spiral ya, spiral. Ini seperti bentuk obat nyamuk atau mungkin seperti cangkang siput ya. Ingat ya filmnya SpongeBob ya, Gary. Cangkangnya kan lingkar-lingkar seperti ini ya. Kemudian garis bergelombang ya, bergelombang seperti apa? Seperti gelombang laut. Atau kalau misalnya pergi ke pantai, kamu lihat di tengah-tengah tuh gelombang laut ya. Dan sekali ini kalian bisa menggambar sketsa dengan menggabungkan berbagai garis. Bisa garis lurus, lengkung, zigzag, spiral, dan garis gelombang. Ya, lihat. Contoh yang sangat sederhana. Mungkin kalian suka menggambar sketsa bentuk hewan. Ini ada gambar ikan. Kita ikuti tahapnya ya. Siapkan pensil dan kertas. Tahap pertama. Buat garis bergelombang. Lihat ya. Lihat agak lengkung nih. Lihat nih. Ya. Tarik garisnya. Kemudian bawahnya juga. Lihat tuh ya. Bawahnya juga. Jadi ini bagian atasnya tadi yang pertama. Bagian tahap keduanya itu yang bagian bawah. Kemudian tahap ketiga, beri tambahan ekor. Ekor seperti bentuk bibir mungil ya, ini ekornya. Tahap keempat, yaitu beri tambahan mata dan beri tambahan ini batasnya kepala dengan sirip ya, siripnya lihat. Setelah itu beri tambahan insang nih, insangnya untuk berenang ya, untuk dia bernafas dan lihat ya, sudah matanya, siripnya ya, ekornya lengkap ya. Ini hasil sketsanya, bentuknya ikan, bagus ya. Nanti bisa kamu tambahkan dengan sisiknya di sini, dengan garis lengkung ya, di sini tambah sisiknya. Jelas ya, kalian bisa gambar bebas dengan berbagai macam jenis garis. Wah, sudah selesai. Hari ini kita sudah belajar banyak ya. Pertama tadi tentang kalimat perintah yang selalu diakhiri dengan tanda seru. Kemudian kita belajar pengurangan dengan 3 cara. Cara pertama apa tadi? Yaitu dengan cara gambar. Kemudian kedua cara panjang. Ketiga cara pendek, susun pendek. Jelas ya? Jika kalian tidak mengerti, kalian boleh bertanya pada bapak atau ibu guru kalian, wali kelas kalian. Kemudian nanti ada tugas ya, penugasannya ada di classroom atau GCR. Sekarang kalian sudah banyak belajar, semoga kalian makin rajin belajar. Tetap semangat, sehat selalu. Dan ingat ya, jaga protokol kesehatan. Pakai apa? Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian apa ini? Pakai masker ya. Pakai masker ya. Kemudian apa? Jaga jarak ya. Jelas ya? Terima kasih atas waktunya. Tuhan memberkati. Salam sehat dan tetap selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.